Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semua di dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kali ini saya akan membahas masih dari bagian mad far'i untuk bagian yang ke-6, ke-7, ke-8 dan juga yang ke-9. Insya Allah saya akan menerangkan lengkap tentang mad lazim. Untuk mad far'i selanjutnya, sekarang ada mad lazim. Mad itu artinya panjang dan lazim itu artinya pasti. Jadi adalah panjang yang pasti. Kenapa dikatakan panjang yang pasti? Karena definisi dari mad lazim, definisi dari lazim tersendiri itu adalah liluzumi maddihi 'inda jami'i ahli qiraah, ya. Jadi liluzumi maddihi inda jami'i ahli qiraah. Jadi definisi dari lazim itu tersendiri adalah liluzumi maddihi 'inda jami'i ahli qiraah, yang artinya kita pasti maddihi memanjangkannya menurut seluruh ahli qiraah. Jadi menurut imam-imam ahli qiraah di dalam tata cara memanjangkan mad lazim itu pasti. Artinya pasti, mau membacanya kita ditahqiqkan, mau membacanya kita ditadwirkan ataupun dihadrukan, artinya tahqiq itu membacanya secara perlahan, tadwir dan hadru itu artinya membacanya secara lebih cepat ritmenya. Jadi walaupun seperti dihadrukan, tata cara kita dipercepat, tetap di dalam memanjangkan mad lazim itu pasti harus 6 harokat, tidak boleh kurang dari 6 harokat. Dan juga pasti di sini di dalam riwayat-riwayat ahli qiraat yang lain pun sama, memanjangkannya itu 6 harokat. Ataupun mau membacanya kita diwasalkan, mau kita diwakafkan, tetap di dalam mad lazim itu memanjangkannya itu harus 6 harokat. Jadi ini adalah mad lazim itu adalah di dalam tata cara pembacaannya yang paling panjang gitu ya, sampai ke 6 harokat. Nah, inilah kenapa definisinya dikatakan lazim ataupun pasti. Sebelum saya lanjut menerangkan dari mad lazim, saya harus ingatkan kembali bahwa mad lazim itu adalah bagian dari mad far'i. Saya diulangi kembali, takut ada yang belum memahami, walaupun saya sudah sering menerangkan bahwa apa sih mad far'i itu? Mad far'i itu adalah sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Ya, sesudahnya huruf mad itu menghadapi sebab. Sebab itu ada 2, ada sebab hamzah dan juga ada sebab sukun. Nah, hamzah pun terbagi 2, ada yang kumpul di dalam satu kalimat dan ada yang pisah di 2 kalimat. Dan sukun pun terbagi 2, ada sukun karena mutlak, ya, ada sukun karena mutlak. Dan juga ada sukun dikarenakan berhenti. Nah, di dalam mad lazim ini termasuk sebab yang mana ini? Di dalam mad lazim termasuk sebab sukun, sukunnya karena mutlak. Sebab sukun karena mutlak. Jadi harus diingat-ingat dulu sebelum saya melanjutkan menerangkan bahwa mad lazim itu termasuknya menghadapi sebab. Sebabnya dikarenakan ada sukun dan sukunnya dikarenakan mutlak, ya, bukan sukun dikarenakan berhenti, tetapi sukun dikarenakan mutlak. Nah, saya akan lanjutkan kembali. Mad lazim itu terbagi menjadi 2 bagian. Lazim itu terbagi menjadi 2. Ada yang dikatakan lazim kilmi dan juga ada yang dikatakan lazim harfi. Kilmi ada juga lazim harfi.
Apa lazim kilmi? Lazim kilmi itu adalah sesudahnya huruf mad menghadapi sebab sukun mutlak dikarenakan kumpul di dalam satu kalimat. Sekali lagi, yang dikatakan kilmi itu adalah sesudahnya huruf mad menghadapi sebab sukun mutlak dikarenakan kumpul di dalam satu kalimat. Di dalam satu kalimat, ya. Sedangkan yang dinamakan dengan harfi itu adalah sesudahnya huruf mad menghadapi sebab sukun mutlak di dalam satu huruf, tetapi kayak seperti 3 huruf ataupun 3 aksara, ya. Di dalam satu huruf seperti ada 3 hurufnya, begitu ya. Satu huruf tetapi kayak seperti 3 huruf gitu. Nanti saya berikan contoh biar lebih paham. Nah, di dalam kilmi pun terbagi menjadi 2, ada kilmi musaqal, dan ada kilmi mukhaffaf. Mustaqal itu tata cara pembacaannya harus kita beratkan, dan mukhaffaf itu harus kita entengkan. Kenapa mustaqal harus kita beratkan? Karena di dalam mustaqal itu terdapat ada tasjid, sedangkan mukhaffaf itu tidak ada tasjidnya. Sehingga karena ada tasjid, cara pembacaannya agak sedikit berat. Begitu juga di dalam harfi juga terbagi 2, ada musaqal, dan juga ada mukhaffaf. Nah, dan juga ada mukhaffaf, ya. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa lazim itu semuanya berarti ada berapa? Berarti ada 4, ya. Yang pertama lazim kilmi musaqal, kedua lazim kilmi mukhaffaf, ketiga lazim harfi musaqal, dan keempat lazim harfi mukhaffaf. Bagi yang ingin menulisnya bisa ditulis dulu, dan bagusnya dihafal dulu yang 4 ini, ya, biar nanti lebih mudah untuk memahaminya. Nah, sekarang saya akan beri contoh untuk lazim yang pertama. Berarti apa? Lazim kilmi musaqal. Saya akan berikan dulu contoh yang pertama. Kilmi musaqal itu yang kumpul di dalam satu kalimat dan harus ada tanda tasjidnya. Karena kalau musaqal kan tadi yang bertasjid, ya. Misalkan contohnya dabbah. Tuh, ada tasjidnya, ada ini. Ataupun waladdallin. Waladdallin, ada ini tasjidnya. Nah, ini contoh yang kumpul di dalam satu kalimat. Dabbah ini kumpul di dalam satu kata. Waladdallin ini juga kumpul di dalam satu kata. Kemudian apakah ini musaqal? Iya, ini musaqal karena ada penasjidnya. Ini penasjidnya, ini tanda tasjidnya, dan ini juga adalah tanda tasjidnya. Sehingga ini dikatakan kilmi musaqal. Nah, karena kita sedang berbicara tentang hukumnya mad, berarti harus ada huruf madnya dong. Ya, harus ada huruf madnya. Mana huruf madnya? Kalau kita perhatikan misalkan di dalam lafaz dabbah, adakah huruf madnya? Bisa kita lihat. Coba. Waladdo, adakah huruf madnya? Ada yang bisa menjawab? Ada, ya. Huruf madnya apa? Ini alif. Alif. Ini juga ada apa? Alif. Alif itu disyaratkan sebelumnya harus berharokat apa? Fathah. Ini berharokat fathah. Ini juga berharokat fathah. Ya. Nah, tadi berapa harokat? Kita harus memanjangkannya 6 harokat. Dabbah. Waladdallin. Panjang sekali sampai 6 harokat. Nah,
Misalkan saya bertanya seperti ini, lafad dabbah cara pembacaannya harus kita bagaimanakan? Maka kita bisa menjawab dipanjangkan. Kenapa lafad dabbah kita panjangkan? Maka jawabnya bisa seperti ini. Dikarenakan dal diberi harokat fathah menghadapi mad alif. Bo diberi harokat fathah menghadapi mad alif. Berapa harokatkah kita harus memanjangkannya? Tadi dijawab berapa? 6 harokat. Karena kita dimasukkan ke dalam mad far'i. Kenapa dimasukkan ke dalam mad far'i? Karena sesudahnya huruf mad, berarti ini ya. Sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Sekali lagi, karena sesudahnya huruf mad menghadapi sebab ini, ya. Nah, sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Tadi dikatakan sebab itu ada berapa? Ada 2. Ada sebab hamzah dan juga ada sebab sukun. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ini sebabnya sebab apa? Ada nggak hamzah? Nggak ada. Ya, berarti otomatis ini bukan sebab hamzah. Tadi saya pernah menyinggung bahwa mad lazim itu adalah sebab sukun. Sukunnya karena mutlak. Nah, coba diperhatikan di sini. Ada tidak sukunnya? Ada nggak sukunnya? Nggak ada ya. Di sini nggak ada sukunnya. Ada juga tasjid. Saya nggak melihat ada sukun di sini. Ada juga tasjid. Pasti yang belum paham betul agak sedikit bingung gitu ya, mana sukunnya? Saya nggak melihat ada sukun, ada juga di sini ba dan ada tasjid. Nah, harus diingat ya bahwa saya perasaan pernah menerangkan di dalam hukum inkom bahwa di mana ada tanda tasjid, ini menandakan bahwa hurufnya itu ada 2. Sekali lagi, di mana ada tanda tasjid ini menandakan bahwa hurufnya itu ada 2. Jadi ada 2 bagian seperti ini penulisannya. Da, kemudian ba, kemudian ha. Ya. Ada da, kemudian ba, kemudian ba. Nah, tanda tasjid ini itu adalah ba dengan ba. Ba yang pertamanya sukun, ba yang keduanya berharokat. Kemudian karena bertemu huruf yang sama dan ba yang satunya sukun, ba yang keduanya berharokat, maka diwajibkan itu harus dimasukkan ba yang sukun ke ba yang berharokat. Sehingga karena dimasukkan ba-nya sehingga menjadi ada 1. Sehingga oleh itu karena ini dimasukkan menandakan ada 2 ba, diberilah tanda tasjid. Jadi tanda tasjid ini itu adalah penanda bahwa itu asalnya itu ada 2 ba, ya, artinya ada 2 huruf begitu. Nah, coba kalau sudah kita recah seperti ini, apakah ada tanda sukunnya? Ada, ini tuh, begitu ya. Nah, bagi yang belum memahami, nggak ada sukun, adanya juga tasjid, ada sukun, ini sukun karena sama hurufnya sehingga wajibkan harus iltiqa'us sakinah. Jadi harus dimasukkan ba yang pertama ke ba yang kedua gitu. Sehingga kita bisa jelas, oh kita masukkan ke dalam mad far'i. Kembali lagi, kenapa kita masukkan ke dalam mad far'i? Karena sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Sebabnya sebab apa? Sebabnya sebab sukun. Nah, sekarang kita sudah mengetahui ada sebab sukun. Sukun itu terbagi 2, ada sukun karena mutlak dan sukun karena diberhentikan. Kalau ini sukunnya sukun karena apa? Kalau ini sukunnya karena mutlak, bukan karena berhenti. Kalau berhenti itu kan hukumnya itu mad far'i ada di sukun. Kalau ini karena mutlak, sudah di sananya seperti itu artinya mutlak.
Nah, jadi kita bisa menjawab kenapa kita masukkan ke dalam mad far'i, karena sesudahnya huruf mad menghadapi sebab sukun, sukunnya karena mutlak. Oleh karena itu bisa kita menjawab sehingga mad lazim, sehingga mad far'inya mad far'i lazim, seperti itu. Kemudian saya kembali bertanya, lazim itu terbagi menjadi berapa? Kita jawab terbagi dua, ada kilmi dan ada harfi. Kalau lafaz dabbah ini kilmi apa harfi? Kita sudah bisa menjawab, ini adalah kilmi. Kilminya musakol apa mukhofaf? Musakol. Kenapa kita diberi nama musakol? Karena terdapati tasydid, seperti itu ya. Agak sedikit panjang, bila agak sulit memahaminya, wayahnanya terus diulang-ulang kembali lagi videonya. Cuman kalau di dalam mad far'i biasanya itu suka ada tandanya apa ini nih, kayak halis tuh. Kayak alis kita ya, di dalam Al-Quran biasanya ada tanda seperti ini. Nah, ini adalah tanda untuk far'i, artinya yang membacanya kita panjangkan, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menerangkan contoh yang kedua. Ini sudah kilmi musakol, berarti sekarang kilmi yang mukhaffaf. Kilmi yang mukhaffaf itu berarti yang tidak memakai tasydid. Kita hapus dulu ya. Mukhaffaf. Berarti mukhaffaf itu apa? Mukhaffaf itu yang dientengkan, kilmi itu yang kumpul di dalam satu kalimat. Misalkan contohnya seperti lafaz al-ana. Al-ana. Nah, al-ana ini termasuk contoh kilmi yang mukhaffaf. Begitu ya. Mana yang menjadikan contoh? Nah, coba saya langsung bertanya, mudah-mudahan ada yang bisa menjawab. Lafaz al-ana bacanya kita harus dibagaimanakan? Ya, pasti ya, membacanya kita panjangkan. Kenapa kita panjangkan? Dikarenakan hamzah diberi harokat fathah menghadapi mad alif. Karena ini menerangkan mad, berarti kan harus ada huruf madnya. Berarti harus ada huruf waw. Kalau enggak ada waw harus ada alif. Kalau enggak ada alif harus iya. Coba di dalam lafaz al-ana ini ada enggak huruf madnya? Bingung lagi. Saya lihat al-ana enggak ada huruf madnya. Ya, ada enggak huruf madnya? Enggak ada. Ini bukan yang ini. Bukan yang ini bukan yang ini. Kalau begitu mana coba? Ayo, siapa yang sebelumnya pernah melihat video saya yang menerangkan tentang mad badal? Ya, siapa yang pernah melihat video saya tentang mad badal? Jika saya mengupas kembali tentang mad badal, ini hampir sama menyerupai. Jadi ini itu sebetulnya ada apa? Ini ada mad alifnya. Jadi saya pernah menerangkan di dalam mad badal, jika ada tanda harokat yang berdiri seperti ini, itu sebetulnya ada alif di dalamnya, ya. Karena ini berharokat fathah, berarti ini ada huruf madnya. Madnya apa? Mad alif. Jadi kayak seperti ini nih penulisannya. Begitu. Nah, seperti ini. Ya, ada hamzah diberi harokat fathah menghadapi mad alif. Tuh, sekali lagi ada hamzah diberi harokat fathah menghadapi mad alif. Ini tersembunyi, sehingga di dalam penulisan di kalam Arabiyahnya alif ini disembunyikan, dimasukkan ke sini, disatukan sehingga tandanya berdiri seperti ini. Begitu ya. Oke, saya kembali lagi bertanya. Lafaz al-ana bacanya harus kita bagaimanakan? Kita panjangkan. Kenapa kita panjangkan? Berarti sekarang sudah bisa menjawab ya kita. Karena hamzah diberi harokat fathah menghadapi mad alif. Berapa harokat kita harus memanjangkannya? 6 harokat. Kenapa kita panjangkan 6 harokat? Karena dihukumi mad far'i.
Kenapa dihukumi mad far'i? Karena sesudahnya huruf mad, ini berarti huruf mad ya? Karena sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Ini berarti ya, menghadapi ini sebab. Sebabnya sebab apa? Sebab sukun atau sebab hamzah? Di sini tampak jelas tidak ada hamzah. Ada juga apa? Sukun. Nah, sekarang kita sudah bisa menjawab. Ini sebab apa? Sebab sukun. Sukunnya karena mutlak atau karena berhenti? Karena mutlak. Sehingga kita hukumi apa? Mad far'i lazim. Lazimnya di sini lazim apa? Kilmi apa harfi? Kita menjawabnya lazim kilmi. Kenapa kita masukkan ke lazim kilmi? Maka kita bisa menjawab karena kumpul di dalam satu kalimat. Kemudian kilminya musakol apa mukhaffaf? Karena di sini kita lihat ada tasydid enggak? Enggak ada. Maka kita menjawab mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Karena tidak tampak terlihat ada tasydid ya. Nah, ini untuk contoh yang kedua, kilmi mukhaffaf. Ana seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menerangkan contoh yang ketiga, harfi musaqal. Untuk yang ketiga ya, harfi musaqal. Harfi musaqal. Nah, harfi musaqal. Harfi itu apa? Ada yang masih ingat barusan? Harfi itu yaitu di dalam satu huruf, penulisannya ada satu huruf, tetapi di dalam lafal pembacaannya kayak seperti ada 3 huruf gitu. Misalkan contoh untuk yang musaqal. Alif lam mim. Nah, ini harfi musaqal. Nah, alif lam ada tasjid? Ada. Berarti ini musaqal, ada tasjidnya. Nah, ini termasuk mad lazim harfi. Misalkan contohnya yang mim ini. Hurufnya ada berapa? Coba kita perhatikan. Hurufnya ada 1, mim. Ya, berarti kalau di dalam mim hurufnya 1, tapi coba kita dengar lebih jelas. Mim. Begitu kan membacanya? Berarti kayak seperti ini. Ada mim, ada iya, ada mim. Mim. Begitu ya. Tuh. Ini dibacanya apa? Mim. Ini dibacanya apa? Mim. Sama ya? Sama. Karena itulah ini dikatakan mad lazim harfi. Di dalam satu huruf, tetapi kalau kita ucapkan kayak seperti ada 3 huruf. Ada mim, karena mim diberi harokat kasroh, mi gitu kan, mi berarti diberi harokat kasroh. Berarti kalau kasroh harus menghadapi huruf apa? Madnya. Berarti harus mad iya, nggak boleh mad alif atau mad bau ya, karena kasroh berarti mad iya. Seperti itu. Nah, inilah alasan kenapa ini diberi nama harfi. Dan ini karena bertasydid berarti ini masuknya musaqal. Seperti itu. Udah beres ya. Nah, baik, saya tanya kembali. Lafad mim harus dibagaimanakan kita membacanya? Ya, dipanjangkan. Kenapa kita panjangkan? Dikarenakan mim diberi harkat kasroh menghadapi mad iya. Betul. Berapa harokatkah kita memanjangkannya? 6 harokat. Kenapa kita panjangkan 6 harokat? Karena dihukumi mad far'i. Mad far'i dulu. Kenapa dihukumi mad far'i? Karena sesudahnya huruf mad. Berarti huruf madnya apa di sini contohnya? Ya. Karena sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Berarti ini menghadapi sebab. Sebabnya sebab apa? Sebabnya sebab ini ada sukun. Sebabnya sebab sukun. Tadi kita sudah mengetahui sukunnya mutlak apa? Karena berhenti. Kita jawab sukunnya karena mutlak. Oleh karena itu ini berarti lafad mim ini dihukumi mad lazim apa? Dihukumi mad lazim. Mad lazimnya mad lazim apa? Mad lazim harfi. Kenapa dihukumi mad lazim harfi? Dikarenakan satu huruf ada 3 aksaranya. Musaqal apa mukhaffaf? Musaqal. Kenapa musaqal? Karena bertasydid. Seperti itu.
Sekarang untuk mad lazim harfi yang keempat, yaitu mad lazim harfi yang mukhaffaf ya, yang mukhaffaf artinya tidak memakai tasydid. Misalkan contoh Yasin. Nah, berarti yang dijadikan contoh apa? Ini lafaz sin. Berarti kalau sin itu kayaknya ada huruf apa saja? Ada sin, ada iya, dan juga ada nun. Seperti ini ya. Sin. Jadi ada sin, ada iya, dan juga ada nun. Kalau mim ada mim, iya, dan juga mim. Kalau sin ada sin, iya, dan juga nun. Sama seperti mim, ini huruf madnya yaitu iya. Kenapa mukhaffaf? Karena kita lihat di sini tidak ada tasydid, sehingga di dalam mad lazim harfi mukhaffaf yang tidak bertasydid. Saya tidak akan bertanya ya, karena sudah terlalu panjang ya. Jadi kalau yang harfi itu yang satu huruf terdapat 3, kayak terdapat 3. Nah, di dalam mad lazim harfi ini juga banyak yang berkata bahwa ini disebut mad fawatihus suwar ya. Khusus untuk mad lazim harfi, banyak ulama yang mengatakan bahwa mad lazim harfi juga ini dikatakan fawatihus suwar. Artinya fawatihus suwar itu apa? Artinya di dalam mad lazim harfi ini khusus hanya ada di awal surat. Jadi di dalam mad lazim harfi kita tidak akan menemukan ada di tengah surat, ada di akhir surat, kita tidak akan pernah menemukan. Ini khusus untuk fawatihus suwar di dalam mad lazim harfi, khusus hanya di awal surat saja ya. Seperti ini alif lam mim, ada yasin, ada alif lam ra gitu kan. Ada apa lagi? Nun begitu kan, atau surat qaf. Nah, itu kan semuanya ada di awal-awal surat. Jadi kita tidak akan menemukan di tengah, apalagi di akhir kalimat ataupun di akhir surat seperti itu ya. Karena itulah untuk mad lazim harfi dikatakan fawatihus suwar. Ada berapa sih huruf mad lazim harfi? Sebetulnya kita bisa mengetahui ya, huruf mad lazim harfi itu semuanya ada 8. Apa saja yang 8? Yang pertama kaf, yang kedua mim, yang ketiga ain, yang keempat sin, yang kelima lam, kemudian ada nun, qaf, dan juga shad. Sehingga oleh ulama di dalam kitab Tuhfatul Atfal dikumpulkan di dalam lafaz kam, asal, naqas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semuanya itu ada 8 huruf dan membacanya ingat 6 harokat ya, kecuali untuk ain. Kalau untuk ain ini ulama mengatakan di dalam kitab Tuhfatul Atfal boleh membacanya kita tawassutkan. Artinya tawassut itu boleh membacanya kita hanya 4 harokat, tidak 6. Kenapa untuk ain kita boleh membaca 4 harokat? Karena untuk ain itu tidak sesuai dengan huruf madnya. Coba untuk ain ada apa saja? Kalau ain ada ain, ada iya, dan juga ada nun ya. Untuk ain itu ada 3, ain, iya, dan juga nun. Tidak ain kemudian alif, tidak, tetapi ain kemudian iya. Kalau kita membaca ain berarti harokatnya patah nih, ain begitu ya, ain. Nah, coba kita perhatikan. Ini kan madnya mad iya. Harusnya kalau mad iya itu kan sebelumnya apa? Sebelumnya itu kasroh. Tetapi kok di sini iya sebelumnya fathah, tidak kasroh ya. Kayak seperti mad madlin ini gitu. Sehingga karena tidak diberi harkat kasroh, diberinya harkat fathah, sehingga untuk ain itu boleh membacanya kita tawassutkan. Artinya boleh membacanya kita hanya 4 harokat saja. Seperti itu ya.
Ya udah selesai. Ini membahas tentang mad lazim yang cukup panjang gitu. Bahkan di dalam kitab Tuhfatul Atfal bisa disambungkan itu di dalam nazamnya ada juga ini contoh seperti sin, yasin. Nah, kalau iyanya ini apa ini mad lazim? Bukan. Ini bukan mad lazim, tapi ini mad hajja. Ini juga yang suka selalu berdampingan dengan mad lazim dan selalu ada di awal surat. Ini mad hajja, hurufnya ada 5, yaitu ha, ya, to, ha, dan juga ro yang dikumpulkan di dalam lafaz hayyun tohar. Tetapi ini cara pembacaannya 2 harokat, sehingga kalau kita jumlahkan ini ada 8 sama ini 3 menjadi ada 13. Oleh ulama dikumpulkan di dalam lafaz silhu suhairom mangkotoka, ya, kalau di dalam kitab Fathul Atfal. Mudah-mudahan bisa memahaminya walaupun cukup panjang. Bila belum paham bisa terus diulang videonya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.